benteng pertahanan terkuat yang pernah dibangun manusia. Pada masa lalu, benteng adalah hal yang mutlak bagi sebuah kerajaan. Istana di mana tempat raja tinggal pasti dilindungi dengan bangunan benteng yang tidak saja sangat kuat tetapi juga dijaga dengan ketat. Membangun tembok tinggi tentu saja bukan hanya untuk melindungi raja, keluarga dan para petinggi kerajaan, tetapi melindungi kerajaan itu sendiri. Karena jika kerajaan jatuh ke tangan musuh, maka secara de facto kerajaan itu bisa dikatakan hilang. Untuk itulah di berbagai penjuru dunia tersebar benteng-benteng yang dibangun di masa lalu. Mereka terdiri dari dinding tinggi yang dilengkapi dengan berbagai bagian yang berfungsi sebagai strategi perang. Beberapa benteng bahkan dibangun sangat-sangat kuat dan besar. Bahkan ketika kerajaan itu telah lenyap dari peradaban, keberadaannya masih bisa ditemui hingga sekarang. Berikut kita bahas 5 benteng terkuat yang pernah dibangun di muka bumi sebagaimana dikutip dari Live Science. Benteng ini dibangun di sebuah bukit di selatan Israel dekat tepi gurun Yudea. Hampir semua informasi tentang Masada berasal dari sejarawan Yahudi era Romawi Josephus. Pada tahun 66 Masehi, kerajaan Yudea berada dalam pergolakan antara pemberontak dan penguasa Roma yang lama menduduki wilayah tersebut. Sekelompok pemberontak yang dikenal sebagai Sicari berhasil merebut Masada setelah membantai pasukan Romawi. Pada tahun 72, Lucius Flavius Silva, komandan Legio Ex Fretensis, mengepung Masada. Untuk mencapai puncak, Lucius memberikan perintah untuk membangun jalan besar setinggi 375 kaki tinggi dan panjang 450 kaki. Setelah legiun berhasil mencapai puncak, mereka menghancurkan benteng dan akhirnya masa jatuh. Saat pasukan Romawi kembali masuk, mereka tidak menemukan musuh. Sebaliknya, mereka menemukan lebih dari 900 tewas, hanya 2 perempuan dan 5 anak yang selamat. Tembok besar Gorgan adalah benteng yang sampai saat ini masih misterius sejarahnya. Terletak di timur Laut Iran, dinding ini membentang dari Laut Kaspia hingga Kopet Dak Mountain Range. Secara total, tembok ini memiliki panjang 121 mil. Kapan benteng ini dibangun juga masih diperdebatkan. Beberapa mengatakan bangunan ini 1000 tahun lebih tua dari tembok besar China, yang diketahui Parthia, 247 SM 224, yang memerintah Iran, disebutkan telah dibangun benteng di atas sisa-sisa bangunan yang ada. Tinggi dan lebar benteng sebenarnya tidak diketahui, tetapi ketika Sassanid Empire 224-651 menggulingkan Parthia, mereka memperbaiki, memperbesar dan menambahkan benteng di dinding dengan lebar dinding antara 20-30 kaki. Apa yang membuat dinding ini penting adalah bahwa selama berabad-abad benteng itu mencegah perpindahan orang dari utara, seperti Dahe, Masechtae, Heptolites dan berbagai elemen nomaden lainnya masuk. Kaisar Romawi Hadrian pada tahun 122 Masehi memerintahkan untuk membangun dinding bersama dengan 16 benteng untuk pasukan statis. Panjang dinding membentang dari Laut Irlandia hingga tepi Sungai Tyne dekat Laut Utara yang berjarak 73 mil. Tujuan dari dinding jelas, tapi mengapa itu dibangun, tetap disengketakan. Alasan untuk ini adalah bahwa tidak ada bukti yang jelas yang menunjukkan Roman Britain, sebelah selatan dari dinding depan, berada di bawah ancaman nyata meskipun ada beberapa pemberontakan kecil di provinsi ini dan dalam Kekaisaran Romawi. Hal ini mungkin merupakan alasan mengapa Hadrian membangun dinding sebagai simbol dan pengingat bahwa yang terbaik adalah memisahkan dari kelompok barbar. Tembok Hadrian akan memberikan keamanan Romawi Inggris dari suku Celtic Pictish di utara sampai Roma meninggalkan Britania pada tahun 410. Di
Dinding Konstantinopel. Pada tahun 324 Kaisar Konstantin pertama memindahkan ibu kota dari Roma ke kota pelabuhan kecil Bizantium dan menamainya Konstantinopel. Alasan untuk langkah ini adalah untuk lebih dekat dengan bagian timur Kekaisaran Romawi hingga memberi keuntungan dalam perdagangan. Untuk menjamin keamanan Roma kedua ini, Konstantin mengeluarkan perintah untuk membangun dinding. Wall of Constantine diletakkan dalam serangkaian 4 baris, dengan 2 di bagian dalam menampilkan menara terpisah setinggi 50 kaki. Meski sudah sangat efektif untuk memukul mundur penyerang, Kaisar Romawi Theodosius II memutuskan untuk memperluas dinding. The Walls Theodosian terdiri dari 2, dinding dalam dan luar, yang terdiri dari 96 menara. Dinding bagian dalam setinggi 40 kaki sementara dinding luar berdiri 30 kaki. Tembok ini akhirnya bisa ditembus pasukan Ottoman Turki di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Great Wall of China. Banyak orang beranggapan The Great Wall of China dibangun hingga selesai oleh satu masa kekaisaran. Padahal bangunan ini dibangun selama 1000 tahun yang artinya di bawah kepemimpinan banyak kaisar. Tinggi, panjang, dan ketebalan dinding bervariasi, tergantung pada kaisar yang membangun. Misalnya, setelah dinasti Ming, tahun 1368 sampai tahun 1644, memukul mundur Mongol, mereka mulai memperluas dan memperbesar tembok besar. Total panjang tembok besar di bawah Ming mencapai panjang lebih dari 5.000 mil dan tinggi 25 kaki serta tebal dasar 15 sampai 30 kaki. Sementara total panjang tembok berdasarkan studi tahun 2012 mencapai 13.000 mil. Meski tembok besar terlihat baik, tetapi itu hanya memberikan perlindungan sementara. Masalahnya adalah bahwa karena ukurannya menjadikan terlalu rumit dan mahal, tujuan dari tembok untuk menjaga nomaden masuk dari utara tetapi juga menjadikan rakyat China terisolasi di dalam dan menjadi salah satu penyebab munculnya perang.